Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menegaskan perintah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Jadi perintahnya adalah kul, katakanlah. Siapapun hamba Allah yang merasa beriman diminta untuk berucap, diminta untuk berkata. Kul, katakan, tegaskan. Apa isi perkataannya? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi ini adalah perintah untuk menyampaikan wasiat takwa. Bukan hanya khotib atau penceramah yang selalu menyampaikan wasiat takwa, tetapi juga siapapun hamba Allah yang beriman maka agar selalu menyampaikan wasiat takwa kepada orang lain, kepada orang terdekat, kepada tetangga, masyarakat, dan kepada manusia seumumnya. Nah, itu perintah untuk menyampaikan wasiat takwa karena memang tidak ada yang lebih penting ya, yang harus kita capai di dalam kehidupan di dunia ini kecuali untuk bertakwa. Pada kalimat berikutnya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berlaku ihsan, bagi orang-orang yang berbuat benar, berbuat baik, maka fi hadhihi dunya hasanah, di dunia ini akan mendapatkan hasanah, ya, akan mendapatkan kebaikan. Jadi hasanah seperti yang biasa kita doakan. Kita kan sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia ini hasanah, kebaikan, dan juga kebaikan di akhirat. Jadi itu adalah doa yang selalu kita ucapkan. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi apakah doa itu dikabulkan atau tidak? Ya. Sebenarnya doa itu dikabulkan atau tidak tergantung kepada Allah. Ya. Apakah Allah akan mengabulkan atau tidak? Tapi yang jelas setiap doa yang diucapkan oleh hamba, Allah pasti menjawabnya, pasti memberikan jawaban. Karena Al-Quran menegaskan ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memberikan jawaban kepada kalian. Astajib lakum itu bukan mengabulkan, tapi artinya memberi jawab. Ya. Beda memberi jawab dengan mengabulkan. Kalau mengabulkan berarti memenuhi apa yang diminta. Tapi kalau menjawab belum tentu. Hanya memberikan jawaban dari Allah. Karena kata yang digunakan astajib, istajaba, yastajibu, artinya memberi jawab. Nah, maka apa jawaban Allah terhadap doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berbuat ihsan maka di dunia ini akan mendapat hasanah. Ini sebagai jawaban atas doa kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapat hasanah di dunia? Ya ini harus menjadi alladzina ahsanu. Harus menjadi orang yang berlaku ihsan. Nah ini. Jadi ibadah itu dua arah.
ibadah itu dua arah yang tadi disebutkan. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni artinya berdoalah kepadaku. Jadi dari hamba kepada Allah berdoa, memohon, meminta. Tapi jangan hanya satu arah, kita terus aja minta kepada Allah, sehingga segala-gala kita minta, tetapi kita tidak mau mendengar apa yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi ini istilahnya adalah bertepuk sebelah tangan. Kita terus minta kepada Allah, tetapi apa yang Allah ajarkan kita tidak dengar, sehingga ini namanya misinformasi, miskomunikasi nanti. Jangan-jangan yang kita doakan itu Allah tidak berkenan. Nah, jadi kita bertanya kepada Allah apa yang Allah berkenan, yang Allah kehendaki, yang harus kita doakan dan kita minta kepadanya. Dan apa yang tidak pantas atau tidak layak untuk diminta kepada Allah. Jadi ibadah itu dua arah, dari hamba kepada Allah dan dari Allah kepada hambanya. Dengan cara apa? Dari hamba kepada Allah melalui sholat. Yang selalu kita lakukan adalah pembinaan diri untuk menyadarkan diri kepada Allah. Isinya komunikasi kita ke Allah, doa kita kepada Allah. Nah, sekarang dari Allah ke kita melalui apa? Yaitu Allah memberikan jawaban melalui ayat-ayat yang Allah ajarkan. Jadi dari Allah kepada kita, Allah juga menyampaikan seruan, ya, menyampaikan harapan melalui Al-Quran, sehingga ibadah itu berinti kepada baca Al-Quran dan sholat. Itulah ud'uni astajib lakum, dua arah yang kita lakukan dalam beribadah yang benar, sehingga nanti akan nyambung. Jadi ketakwaan itu puncaknya adalah ihsan, harus sampai bisa berlaku ihsan. Jadi harus sampai mencapai amal perbuatan. Itulah ittaqu rabbakum, ya. Jadi sejauh mana, sampai di mana ketakwaan itu ditentukan oleh adanya amal atau laku perbuatan. Kemudian ditegaskan kalimat berikut, wa ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Ya. Dalam hubungan apa ini bumi Allah itu luas? Nah, orang yang berbuat ihsan itu biasanya akan menghadapi berbagai tantangan, kendala, godaan untuk bisa berbuat benar dimanapun kita berada. Jadi akan berhadapan dengan hal-hal yang menghalang-halangi, ya. Karena yang namanya ihsan itu, hadirin, itu ujian. Kan Al-Quran menegaskan, ya, keberadaan kita di dunia ini untuk apa? Untuk diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalanna, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang mencapai sebaik-baik amal, laku perbuatan. Jadi siapa di antara kamu yang ihsan. Jadi berlaku ihsan itu adalah sebuah ujian. Yang namanya ujian tidak ada istilah mudah atau gampang. Jadi kalau yang namanya gampang, mudah itu bukan ujian namanya. Ujian itu pasti ada tantangannya, ada godaannya, mampu enggak, bertahan tidak. Maka kita harus memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk siap mengikuti ujian Allah. Berbuatlah yang ihsan, apapun tantangannya, apapun godaannya. Itu. Apabila kita merasa tidak bisa saya berbuat benar, karena apa? Karena kalau saya berbuat benar, kalau saya jujur, kalau saya tidak mencuri, kalau saya tidak manipulasi, saya tidak makan, ya, saya tidak punya keuntungan dan lain-lain alasan nanti, sehingga membawa diri kita ke jurang kemaksiatan, ya, menganggap bahwa untuk berbuat baik itu susah, sulit, nggak bisa. Maka bagi orang yang demikian itu menganggap bumi Allah itu sempit. Jadi betapa sempitnya pemikiran, ya, orang yang seperti itu, bahwa berbuat ihsan itu sesuatu yang sulit, ya. Jadi semua manusia memaklumi, termasuk diri saya, memang sulit. Tetapi Allah memberikan satu pandangan yang lain, satu semangat bahwa bumi Allah itu luas untuk berbuat baik. Kamu tidak bisa di sini, maka ada tempat lain yang bisa menghargaimu, yang bisa
membutuhkan kamu untuk kamu berbuat dengan baik di situ, dimanapun, untuk bisa menegakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi bumi ini luas untuk kita bisa berbuat ihsan, jangan berpikiran sempit. Kira-kira begitu yang dimaksud ya dengan ardullahi wasi'ah, untuk bisa kita menjalankan ketakwaan. Kemudian kalimat terakhir menegaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan balasannya tanpa hisab. Nah, jadi di sini dikatakan orang yang sabar akan menerima balasan dari Allah tanpa hisab. Siapakah orang yang sabar? Yaitu orang yang berlaku ihsannya konsisten, teguh bertahan, menegakkan nilai-nilai kebenaran, menghadapi godaan, menghadapi rintangan, dia tetap teguh bertahan untuk berada pada garis yang benar. Nah, orang yang demikian disebut sobirin. Jadi tingkatan hamba yang paling tinggi itu sobirin. Kenapa dikatakan demikian? Karena ayat ini menegaskan kalau sudah mencapai tingkatan sobirin, maka mendapatkan balasan dari Allah itu tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya sudah tidak ada lagi perhitungan, dia akan masuk, diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam jannah yang Allah janjikan. Nggak ada lagi hitung-hitungan. Nah itu. Jadi apabila kita sudah mencapai tingkatan sobirin, sobirin adalah tingkatan tertinggi dari hamba Allah. Bagaimana cara untuk mencapai sobirin? Maka Allah mengajarkan pembinaannya, yaitu setiap bulan Ramadan ada puasa atau saum Ramadan. Tujuannya untuk membangun hamba Allah mencapai tingkatan sobirin. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk mencapai ihsan, jangka pendek kita adalah berbuat ihsan dalam segala hal, dan jangka panjangnya kita harus bisa mencapai tingkatan sobirin agar mendapatkan balasan penilaian dari Allah tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin.